Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Perkenalkan saya adalah Inengah Mardana dari SMA Negeri 2 Denpasar. Kali ini akan menyampaikan tentang video pengimpasan AKM yang merupakan tugas akhir dari BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Video yang saya sampaikan pada hari ini adalah sekitar tanya jawab asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim suatu pendidikan yang mendukung pembelajaran. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Setiap satuan pendidikan asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan nilai prestasi murid sebagai seorang individu. Hasil evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu satuan pendidikan. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran. Mengapa instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM.
survei karakter, dan terakhir adalah survei lingkungan belajar. Apakah yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Asesmen kompetensi minimum dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga bersifat minimum. Apakah peran AKM dan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif, yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Sedangkan survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Tidak. Survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran di sekolah yang menunjang pembelajaran. Namun, pertanyaan dan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur AKM? Itu konten, proses, kognitif, serta konteks. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Kelas 5S. Kelas 5 mengerjakan soal 30 soal. Kelas 8 dan 11 mengerjakan soal 36 soal. Apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa dan agama berbeda? Apakah seperti soal UN pembagian porsinya? Tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Apakah ada contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ya, Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM pada halaman berikut. Adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Kapan, di manakah, dan di mana kami dapat memperolehnya? Tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Pusmenjar menyediakan contoh-contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada halaman berikut. Siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, dari atas kepala sekolah, seluruh guru, murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud. Kelas 5, 30 murid, yang SD, kelas 8 dan 11, 45 murid, yang SMP, SMA, SMK. Siapa saja yang mengikuti AKM? Peserta AKM adalah semua murid yang menjadi responden asesmen nasional. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Ya, asesmen nasional dilaksanakan di seluruh Indonesia, di seluruh sekolah, madrasah maupun PKBM di wilayah Indonesia. Bolehkah SMP, SMA, SMK yang jumlah muridnya kurang dari 40 tidak ikut asesmen nasional? Tidak, semua satuan pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional. Jika jumlah muridnya kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Itu pula untuk SD, jika murid kurang dari 30, semua murid akan menjadi responden. Bagaimana penentuan murid yang mengikuti asesmen nasional? Murid akan dipilih secara oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Berapa persen batas minimal banyak guru yang mengikuti asesmen nasional? Tidak ada batas minimal. Target responden asesmen nasional adalah semua guru baik status kepegawaian tetap maupun pegawai lepas atau honorer.
Kapan AKM akan dilaksanakan? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8 atau yang SMP setelah kelas 11 dan SMK itu akhir Maret 2021. Pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 hingga SD di bulan Agustus 2021. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional di atas AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilakukan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter, sedangkan pada hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter setelah kapan pelaksanaannya? Uji coba akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar serta mekanisme pelaksanaan asesmen nasional dipahami oleh setiap pihak yang terlibat. Bagaimana teknik pelaksanaan asesmen nasional? Apakah sama seperti UNBK semi daring? Terdapat sejumlah modifikasi pada teknik pelaksanaan asesmen nasional seperti bentuk soal maupun sistem adaptif. Namun, secara umum tenaga teknis yang mampu melakukan UNBK semi daring akan mudah mempelajari sistem pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana aturan pelaksanaan di sekolah, pengawasan pendanaan, pengaturan serta diatur ruang? Aturan pelaksanaan di sekolah akan dilakukan dalam lebih detail di dalam prosedur operasional standar atau pos asesmen nasional. Bagaimana bila terdapat guru yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar? Kemdikbud memberikan alokasi waktu 2 minggu untuk guru mengisi survei lingkungan belajar. Diharapkan dalam tenggang waktu tersebut, semua guru akan berpartisipasi. Bagaimana pihak sekolah menyiapkan murid menghadapi AKM? AKM mengukur kompetensi kecerdasan hidup yang merupakan hasil belajar murid lintas beragam mata pelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan di AKM tidak melalui proses drilling soal. Satuan pendidikan diharapkan menunjukkan proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi serta karakter murid. Bapak Ibu guru, hebat semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan materi tentang tanya jawab sekitar asesmen nasional dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan para Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.